Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian alternator dan motor DC. Oke, ini adalah alternator. Jadi alternator adalah generator listrik mengubah generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk bolak-balik yang disebut dengan DC. Listrik diproduksi dalam alternator ini adalah dengan induksi elektromagnetik. Sedangkan dengan kata lain, alternator ini disebut juga dengan dinamo ampere. Dinamo ampere ini adalah yang maksudnya dinamo ampere ini adalah peranti yang berfungsi sebagai generator yang menghasilkan arus listrik alternatif current dan sekaligus mengubahnya menjadi arus direct current atau disebut dengan DC. Berhubung saya tidak ada contoh alat dari generatornya, jadi saya menggunakan gambar alternatornya. Ini adalah gambar alternatornya, contoh gambar alternatornya kurang lebih kayak gini. Terus saya akan menjelaskan tentang macam-macam alternator. Di sini pertama ini adalah alternator bulitan delta. Jika ini yang dimaksud dengan alternator bulitan delta ini adalah jika di ujung dari simpul kawat wire yang bertanda A1, B1 dan C1 dihubungkan pada ujung yang bertanda masing-masing B, C dan A, maka sebuah stator bulitan dasar 3 tahap delta akan terbentuk. Terus ketiga tegangan atau voltage AC BA, CB dan AC yang tersedia dari lilitan stator delta adalah sama dengan ketiga tegangan atau voltage yang telah dibahas sebelumnya. Oke, yang kedua ini adalah jenis alternator bulitan start atau Y. Jika ujung simpul kawat yang sama kayak yang tadi, kalau di yang bertanda A1, B1 dan C1 ini dihubungkan bersama di sebuah stator bulitan dasar 3 tahap Y, akan berbentuk Y kayak seperti berikut ini. Terus masing-masing tegangan atau voltage ini terdiri dari tegangan voltage di dalam dua simpul kawat atau wire yang ditambahkan bersama. Tiga tegangan atau voltage AC dengan jarak 120 derajat tersedia di stator Y. Stator Y seringkali disebut konfigurasi bintang. Terus dalam hubungan alternator jenis star ini juga dipasang secara hubungan seri. Ini secara umum dipasangkan secara seri umumnya untuk menyediakan tegangan atau voltage yang lebih tinggi, tetapi output arusnya itu lebih rendah daripada stator bulitan delta. Terus ini jenis alternator macam alternator dengan busway atau disebut dengan tanpa sikat. Alternator ini khusus kalau untuk mobil itu khusus untuk alat berat, misalkan untuk peralatan konstruksi, terus truk yang menuntut daya tahan yang tinggi. Terus alternator jenis ini untuk menghasilkan listriknya itu mengadopsi sistem di mana magnetisme sisa karena rata-rata digunakan untuk aktivasi awal. Setelah alternator ini mulai beroperasi, daya listrik yang dihasilkan alternator itu
sendiri dipasok ke kumparan medan yang digunakan untuk eksitansi diri. Alternator ini juga dilengkapi dengan internal regulator atau pengatur tegangan. Terus regulator tegangan ini untuk membantu tegangan dihasilkan selama alternator beroperasi dan mengatur arus yang disuplai ke kumparan medan. Dengan demikian akan selalu mempertahankan output tetap stabil untuk alternator jenis Bruce atau tanpa singkat ini. Terus selanjutnya ini adalah komponen alternator. Komponen alternator itu yang pertama ini ada puli ini. Ini adalah gambar puli. Puli ini merupakan bagian terdepan pada alternator yang berfungsi untuk memindahkan tegangan dari mesin ke alternator melalui bel. Saat mesin berputar, maka alternator akan ikut berputar juga. Terus kemudian putaran tersebut diteruskan ke rotor coil. Terus di sini ada bearing. Bearing ini komponen yang berputar. Bearing ini disebut dengan komponen yang berputar dan memiliki poros umumnya. Terdapat bearing. Bearing pada alternator ini berfungsi untuk memungkinkan rotor dapat berputar dengan lembut. Ini contoh. Ini contoh gambar dari bearing pada alternator. Terus ini adalah rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor ini juga terdapat kumparan rotor atau rotor coil yang disebut rotor coil di sini yang dimana berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Rotor dilengkapi dengan brush dan sliding. Brush yang terdapat pada rotor berfungsi sebagai kutub-kutub magnet. Terus slip ring juga yang terdapat pada alternator ini juga berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor akan membangkitkan medan magnet setelah rotor coil dialiri arus listrik dari baterai. Terus lanjut, ini ada dioda. Ini ada regulator. Regulator ini bisa disebut, fungsi dari regulator ini adalah untuk namanya itu fungsinya adalah fungsi IC regulator dinamo ampere ini berfungsi untuk mengatur misalnya arus listrik yang dibangkitkan dan disalurkan pada sistem kelistrikan di dalam mobil. Untuk mobil, regulator akan mengatur tingkat atau level sistem pengisian tegangan. Ketika sistem pengisian tegangan di bawah dari yang ditentukan, regulator akan meningkatkan arus listrik tegangan yang akan berakibat terciptanya arus magnet yang kuat. Hasil akan meningkatkan output alternator. Ketika sistem pengisian tegangan di atas yang ditentukan, regulator ini akan menurunkan arus listrik tegangan dan membuat arus magnet menjadi lemah. Hasilnya output alternator yang semakin kecil. Itu adalah fungsi dari regulator. Sudah. Terus selanjutnya, ini adalah prinsip kerja dari alternator. Prinsip kerja dari alternator ini, kalau dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini, prinsipnya tuh bagaimana tegangan AC yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Pada gambar yang saya tampilkan ini, medan magnet berputar dan konduktor dibentuk menjadi gulungan. Saat konduktor pada posisi paralel dengan medan magnet, konduktor
tidak dipotong oleh medan magnet manapun pada putaran. Terus pada gambar B ini, pada gambar B ini kita melihat medan magnetnya telah diputar 90 derajat Celcius, di mana menempatkan pada sisi kanan konduktor. Pada titik ini kita melihat jumlah maksimum garis plug memotong konduktor di kutub utara, menginduksi tegangan pada nilai positif maksimum. Saat medan magnet diputar 90 ke arah lain, konduktor dirubah ke arah lain 90 tapi ke arah lain, itu konduktor kembali menjadi sejajar dengan medan magnet. Contohnya seperti gambar C ini. Sekali lagi turun ke 0 karena tidak ada garis plug yang memotong konduktornya. Terus dirotasi lagi 90 derajat dan medan magnet diposisikan medan magnet pada konduktor atas. Contohnya seperti gambar gambar D ini. Pada titik ini dalam rotasi itu adalah garis plug kutub selatan yang memotong konduktor menghasilkan tegangan pada nilai negatif maksimum di gambar D ini. Terus rotasi lanjut dari 90 derajat lain membawa ke akhir satu rotasi lengkap. Pada akhir rotasi ini juga akan meningkat jika batang magnetnya ini berputar lebih cepat karena garis gaya memotong melalui kawat atau rel dalam jangka waktu yang lebih singkat lagi. Terus lanjut, sini saya akan menjelaskan tentang motor DC. Berhubung saya nggak ada alat, jadi saya menggunakan gambar lagi sama kayak yang tadi. Terus lanjut pengertian dari motor DC. Motor DC ini adalah peranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC ini terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Setiap kumparan berujung pada cincin celah atau komutator. Dengan adanya isolator antara komutator, cincin celah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda. Ada double pole, ada double through switch. Motor DC ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Terus yang menyatakan gaya Lorentz ini untuk menyatakan ketika sebuah konduktor dialiri arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya dengan gaya Lorentz akan sebuah gaya atau disebut dengan yang dikenal lebih gaya Lorentz akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arusnya. Terus lanjut, ini adalah konstruksi motor DC. Kalau menurut Sadri itu ada beberapa pendapat para ilmiah atau penemunya. Ini saya menurut Sadri ini mengemukakan itu bahwa ada tiga komponen penting dalam motor DC tersebut. Yang pertama itu ada kutub medan. Kutub medan ini secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Terus yang kedua itu ada rotor. Rotor ini bila arus masuk menuju kumparan jangkar, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Rotor yang berbentuk silinder dalam motor DC ini dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan bebannya. Jadi rotor yang berbentuk silinder dalam motor DC ini dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban.
Terus untuk motor DC yang kecil, rotor berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub. Sampai kutub utara dan kutub selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, harus berbalik untuk merubah kutub utara dan kutub selatan rotor tersebut. Terus yang terakhir itu ada komutator. Komponen ini terdapat pada motor DC. Terus fungsi dari komutator ini untuk membalikkan arah arus listrik dalam kumparan jangkar. Terus komutator ini juga sebagai pembantu dalam transmisi arus antara kumparan jangkar dan saluran rajanya. Terus ini lanjut dari prinsip motor DC. Oke, prinsip dari motor DC ini, prinsip kerja dari motor DC ini adalah motor DC memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan motor AC. Pada motor DC ini, jika harus lewat pada suatu konduktor, ya anggap saja besi ini adalah konduktor dan ini ada arah medan magnetnya yang mengelilingi konduktor. Jadi pada motor DC ini jika harus lewat pada suatu konduktor timbul medan magnet di sekitar konduktor. Ini adalah medan magnetnya. Ini adalah arus masuknya. Jadi arus masuk ini menimbulkan medan magnetnya. Timbul medan magnet di sekitaran konduktor. Medan magnet hanya terjadi di sekitaran sebuah konduktor jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut. Karena medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Ini adalah contoh gambarnya kayak gini. Ini adalah konduktor, ini adalah arus yang masuk. Jadi ketika arus masuk melalui konduktor ini, timbul ada medan magnetnya. Medan magnetnya ini ke arah dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau arah masuk aliran arus itu kayak gini, jadi medan magnetnya berubah arah, bukan arah seperti yang berikut ini. Terus dengan catatan medan magnet hanya terjadi dengan catatan yang harus diingat itu medan magnet ini hanya terjadi di sekitaran sebuah konduktor jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut. Terus lanjut, ini adalah gambar dari reaksi garis flux-nya dalam motor pada ilustrasi motor DC. Jadi jika lingkaran pertanda A ini lingkaran pertanda A dan B ini merupakan ujung konduktor yang dilengkungkan atau loop konduktor. Terus yang keluarnya di ujung arus B. Medan konduktor A yang searah jarum jam akan menambahkan medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di bawah konduktor. Terus konduktor ini akan berusaha bergerak ke atas untuk keluar dari medan kuatnya. Terus medan konduktor B ini yang berlawanan arah jarum jam akan menambah medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di atas konduktor. Konduktor akan berusaha untuk bergerak turun agar keluar dari medan yang kuat tersebut. Gaya tersebut akan membuat angker dinamo berputar searah jarum jam. Terus mekanisme kerja untuk menurut secara garis besar mekanisme seluruh jenis motor itu secara umum berbeda. Pertama itu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Terus yang kedua itu jika kawan yang mau arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, itu maka kedua
kedua sisi loop itu yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Terus yang ketiga itu ada pasangan gaya yang menghasilkan tenaga putar rotor untuk memutar arah pumparan yang ada di motor tersebut. Terus lanjut, ini motor-motor itu memiliki beberapa motor itu memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan bisa juga medan magnetnya yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Oke, lanjut, aturan genggaman tangan kanan bisa dipakai untuk menentukan arah garis loopnya. Arah garis loop di sekitaran konduktor tersebut. Ini genggaman konduktor dengan tangan kanan dengan jempol mengarah pada arah aliran arus, maka jari akan menentukan arah garis loopnya. Ini adalah contoh gambar medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor. Ini adalah contohnya, contoh gambar loop. Terus dari contoh gambar ini menunjukkan medan magnet yang terbentuk sekitar konduktor berubah arah karena berbentuk jadi ini sebenarnya kayak gini, terus berbentuk dia berubah arah seperti ini. Terus pada motor listrik konduktor berbentuk disebut angker. Terus kalau untuk motor listrik konduktor yang berbentuk ini disebut juga sebagai angker dinamo. Jika konduktor berbentuk atau angker dinamo diletakkan di antara kutub utara dan selatan yang kuat medan magnet, konduktor akan berinteraksi dengan medan magnet kutub. Terus pada motor DC daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik atau dalam motor maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet. Medan magnet dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, medan magnet juga bisa sekaligus bisa sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi tersebut. Terus ini adalah kaidah kanan. Ini adalah kaidah tangan kanan atau disebut yang populer disebut dengan gaya Lorentz. Saya ulangi lagi. Ini adalah kaidah tangan kiri yang populer disebut dengan gaya Lorentz. Untuk kaidah tangan kiri ini untuk menentukan arah putaran pada motor. Terus kaidah Fleming tangan kiri ini adalah sebuah kaidah untuk menentukan arah gaya elektromagnetik atau kumparan pada sebuah motor listrik. Terus lanjut yang menjelaskan tentang jari telunjuk itu. Dari telunjuk ini dari telunjuk ini diumpamakan sebagai arah medan magnet. Jari tengah ini untuk menunjukkan arah arus medan magnetnya. Ini dari tengah ini untuk medan arus, dari telunjuk ini adalah untuk mengumpamakan medan magnetnya. Terus ini si telunjuk ini untuk medan magnet, terus ini arus, terus jempol ini atau jari ini menunjukkan arah mana kumparan akan berputar. Ada kumparan berputar kayak ini. Ini untuk arah medan magnetnya.
Terus ini untuk arus yang mengalirnya, arah arus yang mengalirnya kemana. Terus ini adalah untuk menunjukkan ke arah mana kumparan akan berputar dari jempol atau ibu jari yang ini begini. Terus lanjut, kutub-kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Jika medan magnet memotong sebuah kawat menghantar yang dialiri arus dengan 4 jari, maka akan timbul gerak searah ibu jari. Terus gaya ini disebut gaya Lorentz yang besarnya sama dengan F. Terus lanjut, prinsip motor adalah aliran arus di dalam penghantar yang berbeda di dalam medan magnet akan menghasilkan gerakan. Terus besarnya gaya pada genap penghantar yaitu akan bertambah besar jika arus yang melalui penghantar bertambah besar. Dalam EMF induksi biasanya disebut EMF counter atau EMF kembali. EMF ini kembali, EMF kembali artinya itu adalah EMF tersebut ditimbulkan oleh angka dinamo yang melawan tegangan yang diberikan padanya. Teori dasarnya adalah jika sebuah konduktor listrik memotong garis kedatangan, maka timbul pada konduktor. Tidak ada arus induksi terjadi jika angka dinamo yang timbulnya IM tergantung pada kekuatan pertama itu harus kekuatan garis medannya, terus jumlah lilin konduktornya, terus sudut perpotongan flux magnet dengan konduktornya, terus kecepatan konduktor memotong garis flux tersebut.